buat cari gambar. Teman-teman, coba kita klik ya. Salah satu ya. Lihat deh. Nih. Saya mau teman-teman lihat sebelah kanan. Lihat. Untuk digunakan gratis dan tidak ada atribut yang diperlukan. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita pakai gambar dari Pixabay, kita nggak perlu nulis nih, sumber, _2, pixabay.com. Nggak perlu. Jadi, ini mau dipakai gratis, silahkan. Mau dipakai buat PPT kita, boleh. Mau dipakai buat kartu nama, boleh. Mau dipakai jadi background spanduk, boleh, teman-teman. Jadi aman, tidak akan dipermasalahkan. Jadi ada loh orang-orang baik yang memang menyediakan gambar yang bagus-bagus. Nanti kita coba cari beberapa gambar ya. Oke, udah ketemu gambar burungnya? Kalau udah ketemu, teman-teman, ada dua pilihan. Yang pertama, teman-teman bisa unduh gratis, download. Atau kalau nggak mau download, misalnya, Mas, saya nggak mau download, Mas. Ya udah, teman-teman bisa, ini gambarnya diklik kanan aja, pilih copy. Nah, gini ya. Klik gambarnya, klik kanan, pilih copy, terus taruh di PowerPoint. Klik kanan, paste. Ctrl-C di Pixabay dan Ctrl-V di PowerPoint. Silahkan. Yang udah di copy paste, boleh tuliskan di chat, aman. Cari gambar objeknya yang kira-kira ini seperti ini ya, teman-teman ya, modelnya. Nah, saya mau ngajarin yang pertama, teman-teman, kemarin di flyer itu ada permintaan untuk teman-teman menggunakan minimal versi 2013. Kenapa? Karena di 2013 itu ada fitur yang namanya Merge Shapes. Ini yang bakal kita pakai hari ini. Ya. Oke, sudah teman-teman? Kita cek dulu. Yang udah masukin gambar boleh tuliskan di chat. Aman? Oke. Udah ya? Oke, Mas Rendra aman, Bang Tegen juga aman. Sip, aman, oke. Mas Nanang, oke. Sip. Nah, teman-teman, sekarang coba masukkan sebuah shapes, ya, lingkaran. Nah, seperti ini ya, tutup gambar burungnya. Tapi, sambil masukin shapes, teman-teman, coba tombol shift-nya dipencet. Kalau tombol shift-nya nggak dipencet, bisa jadi gepeng, ya nggak? Tuh, gepeng ke kanan, gepeng ke bawah. Tapi kalau tombol shift-nya dipencet, dia proporsional. Nah, gini ya, coba teman-teman, bikin seperti ini, silahkan. Ya, masukkan sebuah gambar lingkaran, ya, masukkan sebuah gambar lingkaran, terus gambar lingkarannya itu jangan lupa dipencet tombol shift, supaya apa? Supaya proporsional. Oke, sip. Yang udah sampai sini, boleh tuliskan di chat, aman. Oke, kita tunggu dulu teman-teman, yang lain, aman ya? Sip. Gampang ya teman-teman ya? Gampang. Mas, mau ngapain Mas? Nah, saya mau ngajarin teman-teman yang namanya merge shapes yang pertama. Kita main yang simple dulu, teman-teman. Kita main yang simple. Nah, kita akan memasukkan gambar burung di belakang ke gambar lingkarannya, teman-teman. Ke shape lingkaran. Oke? Nah, 3 langkah, teman-teman semua. 3 langkah. Pertama, klik dulu gambar burungnya. Jadi pastikan gambar burungnya di belakang, shape-nya di depan. Ya, 3 langkah ya. Langkah pertama, klik gambar burungnya. Sudah? Langkah pertama beres. Langkah kedua, teman-teman pencet tombol shift di keyboard. Tahan. Pencet tombol shift di keyboard. Tahan. Sampai lebaran. Oke, pencet shift dulu, tahan. Dan yang ketiga, teman-teman pilih shape warna birunya. Ya, jadi hasil akhirnya begini, teman-teman. Dua-duanya kepilih, tapi urutannya jangan kebalik. Ya, saya ulang ya. Klik yang pertama adalah gambar burungnya. Yang kedua, klik tombol shift di keyboard, tahan, dan klik yang ketiga adalah shape warna birunya. Sudah ya? Nah, sekarang teman-teman lihat di atas, itu ada menu yang namanya format atau shape format. Ketemu? Kalau udah ketemu, teman-teman, saya zoom dikit ya. Nih, lihat di atas ada menu yang namanya format atau shape format. Silakan diklik. Terus teman-teman lihat ke kiri itu ada yang namanya merge shapes. Nah, ini kalau kita klik muncul 5 nih. Union, combine, fragment, intersect, subtract. Ya. Sekarang saya minta teman-teman ya, coba pilih shape format
pilih merge shapes, dan pilih yang namanya intersect. Silahkan dilakukan. Yang udah selesai, boleh tuliskan di chat. Aman, ya. Kita pengen lihat nih, bisa nggak teman-teman lakukan? Kita mau masukin gambar burungnya ke dalam shape lingkaran. Bisa teman-teman? Aman ya? Coba kita tunggu dulu teman-teman. Wih, bisa ya? Oke, mantap. Jadi kita masukin shape format, pilih merge shapes, dan kita pilih yang namanya intersect. Dan gambar burungnya masuk ke dalam shape. Teman-teman, implementasinya kalau lagi bikin materi paparan, kita bisa misalnya bikin foto, terus teman-teman di slide depannya itu di intersect fotonya. Nah, ya. Kayak gini nih teman-teman nih. Ini slide yang saya pakai di depan, nih. Nah, ini kurang lebih menggunakan teknik yang intersect, kurang lebih gitu. Aman ya, teman-teman ya? Nah, sekarang coba saya minta teman-teman bikin slide baru, ya. Pilih Ctrl M, atau bisa dari menu Home, pilih yang New Slide. Nah, slide kosong nih teman-teman. Kita bikin slide yang kedua. Silahkan. Latihan pertama, gampang ya? Nggak ada rasanya ya? Oke, bisa ya? Sekarang silahkan bikin slide kedua. Saya minta teman-teman balik lagi ke Pixabay, ya. Sekarang coba cari gambar yang berbeda. Misalnya, udah lama nggak jalan-jalan ya, cari gambar pantai. Beach, pantai. Oh, jangan pantai. Ini nih, apa? Matahari terbenam, sunset. Ini kayaknya keren nih. Wow, kan? Gambarnya keren-keren. Sunset. Atau mau lawannya boleh, sunrise. Minyak goreng ya, sunrise. Nah, inilah teman-teman ya. Nah, mungkin nanti akan jadi pertanyaan gini, Mas, tadi kan masukin gambar ke dalam shapes. Sekarang bisa nggak masukin gambar ke dalam teks? Oh, bisa, teman-teman. Bisa. Kita coba cari dulu ya, biar seru ya. Nah, saya akan cari gambar ini, sunrise. Kita cari ini, teman-teman, yang keren. Nah, ini nih, keren. Oh, ini nih. Cakep ya. Nah, teman-teman, ya klik kanan, kita copy, taruh di PowerPoint. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman semua, sekarang silahkan dicari gambar, sebetulnya bebas, nggak harus sunrise, karena saya suka aja teman-teman kayak gini, tapi kalau nggak seperti ini nggak apa-apa. Intinya, saya minta teman-teman cari gambar lagi di Pixabay, taruh di PowerPoint. Oke, yang udah dapat gambarnya, boleh tuliskan di chat, aman? Oh, di PPT 2010 tidak ada pilihan merge shapes. Oh iya benar. Ya, minimal menggunakan 2013. Makanya kemarin di flyer kita minta teman-teman menyiapkan Windows Office 2013. Kalau di 2010 gimana? Di 2010 mohon maaf, belum tersedia. Jadi boleh di-upgrade ke 2013. Oke, teman-teman. Aman ya? Sip. Sekarang coba kita bikin teks. Nah, coba teman-teman masukkan sebuah teks. Saya masukin kata kunci sunrise. Nah, sunrise ya. Saya bikin nama fontnya, ini saya ganti. Jadi dari Calibri, saya ganti jadi Impact. I-M-P-A-C-T, Impact. Lihat. Nah, tuh teman-teman. Jadi gemuk ya, jadi gemuk. Nah, terus ukurannya saya ganti jadi 300. Nah, teman-teman lihat. Jadi, oh kegedean ternyata. Saya bikin 200. 250 coba. Nah, sip. Kira-kira begini teman-teman, silahkan. Jadi, masukkan sebuah teks yang ukurannya besar. Nah, saya menggunakan teks nama fontnya itu Impact. Kenapa Impact? Karena kita mau bermain kreasi teks. Kalau teman-teman mau bermain kreasi teks, saran saya adalah gunakan teks yang gemuk, yang gede, yang tinggi. Nah, salah satunya adalah Impact. Ini bawaan Windows. Kalau yang dari luar
ada lagi beberapa teman-teman. Ya, oke. Arial bold, boleh. Arial bold, boleh. Oke, di Google Slide bisa nggak? Di Google Slide belum ada, Pak. Fitur untuk intersect ini belum ada. Jadi memang masih lebih fleksibel di PowerPoint. Caranya gimana? Cara apa nih? Cara masukin fontnya? Cara masukin fontnya kayak biasa aja. Kita pilih menu insert, kemudian ada text box. Nah, di sini text box diklik, lalu kita ketik aja, ketik sunrise. Nah, gitu. Kemudian fontnya kita ganti namanya impact dengan ukuran 250. Sebetulnya nggak harus 250 sih, tapi saya mau pakai ukuran yang gede aja. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat resultnya gimana. Oke, sampai sini berhenti sejenak teman-teman. Aman? Sampai sini? Sudah bisa ya? Jadi yang udah bisa boleh tuliskan di chat aman. Jadi saya minta teman-teman cari gambarnya taruh di belakang, kemudian teksnya taruh di depannya. Kita mau ngapain, Mas? Nah, kita mau memasukkan gambar ke dalam teks. Ya? Oke? Caranya gimana, Mas? Caranya sama, teman-teman, pakai intersect, ya. Caranya aman. Nih. Kita cobain teman-teman ya. Kita cobain ya, bareng-bareng. Pertama, klik dulu gambarnya. Langkah kedua, pencet tombol shift di keyboard. Tahan. Langkah ketiga, klik tulisan sunrise-nya. Nah, gini. Ya. Oke. Sekarang, teman-teman semua, pilih yang namanya shape format, coba pilih intersect. Lihat hasilnya kayak gimana. Bisa nggak? Yang udah bisa, boleh dong, tuliskan di chat. Hore, berhasil. Silahkan. Ada yang udah jadi? Wih, bisa ya teman-teman ya? Ya. Jadi kita pilih caranya sama teman-teman. Kita pilih gambarnya, kita pencet tombol shift di keyboard, tahan, kita pilih teksnya, kita pilih shape format, kita pilih merge shapes, dan kita pilih intersect. Dan dengan mudah, gambarnya masuk ke dalam teksnya. Ini teman-teman kebayang nggak? Kalau lagi mau bikin flyer buat edukasi, mau bikin pendampingan, kegiatan pandu ya, pandu digital, bikin model-model gini buat flyer, weh, itu audiensnya pasti nanya, wih itu bikin pakai Photoshop Mas ya? Oh bukan, ini bikinnya pakai PowerPoint. Ya, diajarin di kelas pandu digital. Oke teman-teman, seru ya. Jadi ternyata PowerPoint bisa membuat seperti ini. Nah teman-teman, apakah ketika kita masukin sebuah teks, ini bisa diedit kembali? Jawabannya nggak bisa teman-teman. Itu kekurangannya. Ya, saya mesti kasih tahu ini di depan, karena nanti kalau misalnya teman-teman bertanya, misalnya gini, Mas, ini teksnya bisa diedit apa enggak? Jawabannya kalau sudah dibikin intersect, nggak bisa. Terus gimana dong? Nah, kalau saya, teman-teman, biasanya saya akan bikin slide-nya jadi 2, copy paste. Ya, slide 1, slide 2 sama persis. Jadi kalau ini, teman-teman, ini kita intersect, ya. Nanti kalau ada apa-apa, kita punya backup. Nah, jadi kalau main desain kreatif, biasanya kita akan bermain backup slide seperti ini, teman-teman. Oke, seru ya, teman-teman ya. Nah, lagi? Mau lagi kan nih? Oke. Oke, kita coba lagi ya, teman-teman ya. Nah, kita bikin lagi slide kosong, teman-teman, seperti ini. Kita bikin slide kosong. Kita cobain lagi teman-teman ya. Ada teknik yang ini cukup relatif simple, tapi ini akan sangat berguna ketika teman-teman mendesain sebuah slide presentasi ya. Oke, kita cobain teman-teman ya. Kita cobain. Sekarang kita masuk lagi ke Pixabay. Nah, cari gambar dulu teman-teman ya. Kita cari gambar. Kita cari gambar. Sekarang kita mau cari sebuah gambar buah-buahan. Nah, ini teman-teman. Nih teman-teman, misalnya kita punya sebuah gambar seperti ini.
Nah, kita cari ya, salah satu ya. Misalnya, ini nih. Kita mau edukasi, misalnya, teman-teman yang bergerak, ini aja, nelayan misalnya gitu ya, nelayan ya. Coba saya masukin kata kunci fisherman. Nah, teman-teman, lihat. Nih, saya ketemu gambar kayak gini. Cakep ya, ini di Pixabay teman-teman ya. Kita punya gambar-gambar model kayak gini lah. Ini gratis teman-teman, mau dipakai. Jadi sayang kalau nggak kita pakai tuh sayang banget. Karena memang orang yang punya gambarnya sudah mewakafkan karyanya untuk diakses gratis. Jadi ketimbang kita cari gambar di Google ya, sayang kan kita cari gambar di Google belum tahu resolusinya berapa, kita mending download dari Pixabay. Aman, gratis ya, dan bagus teman-teman. Keren ya? Nah, coba teman-teman cari deh kata kunci nelayan gitu. Nah, kalau udah ketemu teman-teman, sekarang klik kanan, kita copy ya. Kita masukin ke slide presentasi kita. Silahkan. Yang udah jadi, boleh tuliskan di chat, aman. Oke, aman ya? Nah, teman-teman, sekarang kita akan bikin gambar ini full screen. Lihat kalau kita lihat, ini kan kayak kepotong, nggak full ya. Nah, bagaimana cara membuat gambar ini menjadi full, teman-teman? Caranya gampang banget, ya. Klik gambarnya, terus teman-teman lihat di atas ada menu picture. Ini yang pakai 2010 bisa praktek. Sama. Ya. Lihat di atas ada menu picture, coba diklik. Terus ada menu yang namanya crop. Teman-teman lihat di bagian crop, ini ada kayak panah kecil ke bawah. Ya nggak? Coba diklik cropnya, terus pilih crop to shape, pilih crop to aspect ratio, dan teman-teman pilih yang namanya 16:9. Nah, ini 16:9. Klik. Tuh, lihat teman-teman. Sekarang di bagian slide-nya muncul gambarnya ini. Ada kayak hitam-hitam gitu ya. Nah, itu akan memastikan kalau misalnya gambarnya sudah widescreen 16:9. Terus kalau udah, ini tinggal digerakin ke kiri, mentok, tarik sampai ke kanan bawah, mentok. Nah, sekarang slide-nya jadi full screen. Enak ya? Jadi gitu ya teman-teman ya. Cara untuk bikin slide jadi full screen ya. Pertama kita crop dulu jadi 16:9. Pilih dari menu picture format, pilih crop, pilih aspect ratio, kita pilih 16:9. Oke, aman ya? Sekarang teman-teman semua, sampai sini dulu, saya berhenti sejenak. Apakah semuanya sudah bisa bikin full screen untuk presentasinya? Yang udah boleh tuliskan di chat, aman. Oke, aman ya? Sip. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan ubah color tone-nya. Kita akan ubah color tone-nya, teman-teman. Oh, dia nanya aspek rasio di mana? Saya ulang sedikit sebelum lanjut ya. Jadi pertama, yang pertama kita klik dulu si gambarnya. Terus teman-teman boleh lihat di atas ada menu picture format atau menu format ya. Lalu lihat di sebelah kanan ada yang namanya crop. Nah, lihat di bagian crop itu ada tanda panah bawah kecil. Coba diklik. Nah, ada pilihan crop to aspect ratio. Lalu pilih 16:9. Nah, kalau udah 16:9, sudah pasti dia akan sesuai dengan slide kita. Karena slide kita ukurannya 16:9. Oke, aman ya? Baik, berikutnya teman-teman, kita akan ubah color tone-nya. Nah, jadi PowerPoint itu punya fungsi yang namanya preset ya. Kalau di ukuran ya namanya filter lah, kita bilangnya filter biar gampang. Nah, kita lihat teman-teman. Nih, pertama klik dulu gambarnya, terus teman-teman lihat di atas ada menu picture format. Sekarang lihat ke sebelah kiri. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Lihat ada fungsi yang namanya color. Ketemu?
ada color. Nah, macam-macam ya. Nih, jadi ada fungsi color, ada fungsi artistic effect, ada fungsi compress, nah macam-macam. Nah, sekarang teman-teman pilihnya di bagian color, ya. Kemudian pilih jadi grayscale. Nih, kayak gini. Jadi di bagian, teman-teman tadi, saya ulang langkahnya ya. Klik di bagian color, klik di bagian gambarnya, klik menu picture format atau menu format, terus teman-teman pilih yang namanya color. Ya, pilih yang namanya grayscale, teman-teman. Klik di bagian grayscale, klik jadi hitam putih. Asik ya? Jadi ternyata di PowerPoint kita bisa bikin warnanya itu jadi hitam putih, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain, yang udah boleh tuliskan di chat, aman. Jadi ternyata bisa bermain gini, teman-teman. Kita mainkan color tone-nya, kita bisa potong-potong, kita crop, kita bisa masukin gambar ke dalam shapes. Ini seru banget. Oke, nah sekarang teman-teman semua coba masukkan sebuah shape kotak. Nih, masukin sebuah shape kotak seperti ini. Oke, tutup gambarnya dari ujung ke ujung. Tutup gambarnya dari ujung ke ujung. Tutup semua. Oke, silakan. Yang udah, boleh tuliskan di chat, aman. Font Sunrise namanya apa? Namanya Impact 5D. Oke, aman ya? Oke, silahkan teman-teman, kita tunggu sebentar. Jadi masukkan sebuah shapes menutup dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Ketutup. Jadi kalau di slideshow, ya udah semuanya ketutup. Nah, magicnya di mana, Mas? Magicnya di sini nih. Oke, sekarang teman-teman semua coba diklik shapes-nya, klik kanan, dan pilih yang namanya format shape. Ya. Klik kanan, pilih format shape. Nih teman-teman, ada yang namanya format shape, ada fill, ada line. Coba, ketemu nggak? Yang ketemu boleh tuliskan di chat, ketemu. Ya, saya mau teman-teman lihat di sebelah kanan, begitu klik kanan, pilih format shape, maka muncul nih si format shape di sebelah kanan, terus ada fill, ada line. Ketemu nggak? Saya mau make sure dulu nih sebelum lanjut. Oke, ketemu ya? Oke, kita cek dulu nih. Ketemu, sip, ketemu, oke, sip. Ketemu ya? Nah, teman-teman coba klik di bagian fill. Coba klik di bagian fill. Ini color-nya teman-teman klik ganti jadi warna hitam. Nah, jadi gelap, jadi hitam. Ya. Oke, yang pertama teman-teman ya, color-nya ubah jadi hitam. Ubah jadi hitam. Sudah? Oke, kalau sudah, teman-teman sekarang klik di bagian line. Lihat nih, ada no line, solid line, sama gradient line. Teman-teman pilih yang namanya no line. Jadi, yang pertama, ubah warna kotaknya atau shape-nya jadi hitam. Yang kedua, di bagian line, ubah jadi no line. Oke, baik. Cek dulu teman-teman. Yang udah bisa boleh tuliskan di chat. Aman? Oh, Mbak Nur belum ketemu. Oke, yang belum ketemu apanya nih? Mbak Nur, boleh diinformasikan? Format shape-nya kah? Atau apanya nih yang belum ketemu? Oke. Aman. Oke. Aman ya? Sip. Nah, sekarang teman-teman coba lihat lagi di bagian fill. Coba lihat lagi di bagian fill. Itu ada transparansi. Coba cari deh. Ketemu nggak? Di bagian color tadi kita ganti warna. Ya. Di bawahnya itu ada transparansi. Ketemu teman-teman? Coba naikin. Awalnya kan 0% ya. Coba teman-teman naikin ke atas. Angkanya tambah. Nah,
Kita bikin misalnya sampai di angka 35%. Atau 40% kita cobain. Nah, lihat. Silahkan teman-teman semua, dibuat. Angkanya sampai 40%. Jadi redup seperti ini, sama. Yang udah sama, boleh tuliskan di chat, aman. Yang belum, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya. Oke, Mas. Monggo, Mas Ahmad. Sholat dulu, oke. Aman ya? Jadi, pelan-pelan aja teman-teman, nggak apa-apa. Jadi, yang saya ajarkan barusan adalah kita memasukkan satu buah shape transparan. Ya, coba teman-teman klik yang warna hitam ini, digeser. Nih teman-teman, kelihatan ya? Jadi yang hitam ini adalah shapes transparan. Nah, fungsinya apa Mas? Slide kayak gini. Teman-teman bisa bikin cover yang keren. Ya, coba sekarang saya masukin sebuah judul presentasi ya teman-teman ya. Nih, saya masukin judulnya adalah antara produktivitas nelayan di era pandemi. Contoh ya teman-teman ya. Ini saya ganti jadi impact fontnya. Terus saya bikin ini warnanya yang ngejreng. Nah, lihat. Ini teman-teman. Saya bisa bikin slide presentasinya modelnya seperti ini. Ya. Ini saya atur ininya, jaraknya supaya lebih dekat. Nah, terus saya bermain warna. Yang atas saya kasih warna putih, yang bawah saya kasih warna kuning. Lihat teman-teman, kita bisa bikin model-model slide yang seperti ini. Sekarang bayangkan kalau misalnya slide aslinya, ya, nih, tanpa transparan shape tadi. Nah, ini teman-teman, ya, nggak enak kan, ngelihatnya kan? Tapi begitu kita masukkan shape transparan tadi, lihat hasilnya. Tuh, gambarnya jadi kayak redup, terus kita bisa kasih judul. Nah, di bawahnya tinggal tambahkan nih. Kita misalnya dipaparkan oleh, gitu. Misalnya Fajri Marifatullah. Ini nama saya, teman-teman, ya. Kita taruh di sini. Nah, lihat. Yes. Gimana teman-teman? Ngelihat slide kayak gini? Bagus? Slide-nya simple teman-teman, ya. Tapi kita bisa bikin pendekatan itu jadi lebih enak. Sebenarnya apa yang kita pelajari itu sebenarnya nggak berbeda dengan gini. Kita bikin gambarnya seperti ini, ya. Terus kita masukin satu shape transparan tadi. Endingnya jadi seperti ini. Ya. Oke. Bisa teman-teman? Oke, bisa nih Mas Rendra, bisa. Oke. Seru ya teman-teman ya. Jadi dengan kita mainkan fitur-fitur di PowerPoint, ya, kita bisa bikin slide-slide dengan model seperti ini. Oh, ada yang nanya nih. dari awal, oke. Ini dari Kak Fitria. Kak Fitria, saya mau tanya, udah bisa bikin shape transparansinya belum? Bikin dulu shape transparansinya, Kak. Nah, nih kayak gini nih. Ya, saya mainkan transparansinya 40%, ya. Sisanya tinggal kita tambahkan satu teks aja seperti ini, beres. Tidak ada pilihan transparansinya. Coba dicek dulu lagi, Mbak Nur. Kalau betul harusnya ketika ini kita klik kanan, shape-nya ya, kita pilih format shape, transparansi itu ada di bagian fill. Nah, seperti ini, ya. Oke. Udah ketemu. Siap. Oke. Mas Ecep ketinggalan. Oke, ketinggalannya dari mana nih, Mas? Oh, yang sunrise. Ini ya, Mas Ecep ya.
Kalau yang ini mungkin saya ulang nih buat Mas Ecep, mungkin ada teman-teman yang belum ketinggalan tadi. Nah, ini simple banget. Jadi cuman semudah kita cari sebuah gambar ya. Kita masukin sebuah teks, misalnya matahari, mata, mata gitu ya. Saya bikin lah gini. Saya ganti ini jadi impact, kemudian ini fontnya saya bikin 300. Ini ya, Mas Ecep ya. Nah, kemudian caranya gampang banget, Mas. Jadi 3 langkah. Langkah pertama, klik gambarnya. Langkah kedua, pencet tombol shift di keyboard, tahan. Langkah ketiga, pilih teks matanya. Kita pilih shape format, kita pilih merge shapes, dan kita pilih intersect. Beres. Gitu, Mas Ecep. Mas Aidil, insert teksnya atau word art. Saya pakai text box biasa. Ya, jadi nggak pakai itu, nggak pakai word art. Oke. Nah, sip. Jadi teman-teman semua, ini adalah 3 praktikum sederhana yang bisa kita lakukan di PowerPoint, dan ternyata lebih dari yang bisa kita bayangkan, teman-teman semua. Ya, Mas Rendra pakai word art, boleh Mas Rendra, silahkan, nggak ada masalah. Kenapa saya ngajarin di kelas ini menggunakan intersect? Karena nanti kita akan bisa lakukan yang lebih ekstrim lagi dengan intersect. Saya mungkin coba share satu hal yang bisa dilakukan ya. Jadi misalnya gini, nih saya masukin, nih teman-teman nggak usah ikutan, tapi saya mau kasih lihat bisa kayak apa, ya. Nah, contoh gini teman-teman, saya punya sebuah gambar seperti ini. Terus saya bisa bikin satu shapes modelnya begini. Terus saya duplikat beberapa teman-teman, saya jadi 3 lah, biar gampang seperti ini. Terus 3 shapes ini teman-teman saya jadikan satu, saya union ya. Terus saya intersect, jadinya begini. Nah, kita bisa bikin kayak gini Mas. Yang kayak gini nggak bisa kalau kita pakai yang namanya word art, gitu Mas Rendra. Nah, kebayang kan kalau kita bikin kayak gini, bikin slide-nya gini kan mantap ya. Nah, teman-teman, jadi kita bisa eksplorasi lebih dalam lagi untuk PowerPoint ini, bukan hanya untuk menampilkan satu materi, tapi untuk menampilkan desain yang kreatif, ya. Karena pilarnya ada 3, teman-teman. 1, konten, 2 adalah desain, dan yang ketiga itu adalah delivery. Ya, dan kita hari ini tadi belajar banyak di bagian konten. Saya yakin teman-teman semua sudah punya konten yang cakep. Di sini saya coba poles sedikit untuk bagian visual, dan nanti teman-teman perlu belajar lagi public speaking untuk membuat penyampaiannya akan lebih enjoy lagi, teman-teman semua. Ya, oke, mungkin ini yang bisa disampaikan, dan saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Silakan. Wow, terima kasih banyak Kak Fajri atas ilmunya, sharingnya yang sangat bermanfaat. Boleh dong tepuk tangan dulu Sobat Pandu untuk 2 narasumber kece kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih Kak Fajri. Saya izin tadi sudah di reminder juga tentang materinya bahwa memang harus ada konten, visual juga delivery, dan Sobat Pandu jangan lupa hierarki, white space-nya, alignment-nya, kontrasnya, font-nya, ilustrasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fajri. Untuk kalau misalnya materinya nanti bisa di-download di masing-masing akun Pandu digitalnya Sobat Pandu ya. Oke, Kak Fajri, saya izin untuk mungkin 1-2 pertanyaan, boleh Kak? Oke, siap. Masih punya ada waktu. Oke, yang pertama ini teman-teman ada di sini yang mau raise hand. Tadi ada Pak. Siapa tadi tuh raise hand sebentar? Kalau mau nanya langsung boleh kok Bapak. Oke, Kak Rendra, silahkan bertanya langsung. Apakah sudah bisa di-unmute-nya? Ya? Sudah bisa. Oke, siap. Silahkan Kak Rendra. Feedback. Kak Rendra, mohon maaf feedback. Bisa? Oke, siap. Aman. Silahkan Kak Rendra. Sabar ya Pak Tegen, nanti habis Kak Rendra ya. Silahkan Kak Rendra. Terima kasih. Selamat siang Kak. Selamat siang Mas Rendra. Ini apa? Kalau nggak salah kan di PowerPoint itu bisa masukkan audio. Nah itu tekniknya itu yang apa? Untuk masukkan audio, misalkan kita jadi tidak usah apa? Banyak bicara mungkin ya, tapi audio kita yang sudah direkam include di PowerPoint itu.
Terima kasih. Terima kasih Kak Rendra. Baik, silakan Kak Fajri langsung saja dijawab mengenai audio nih di PowerPoint. Oke, baik Mas Rendra, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin untuk insert video ya, mungkin saya langsung demoin aja ya, sebentar. Jadi memang ini pertanyaan yang saat ini cukup banyak ditanyakan ya, apalagi kayak kita sekarang di era yang digital banget ya, di mana kadang-kadang kita butuh bikin satu, apalagi yang berprofesi sebagai pengajar ya, misalnya guru atau tutor atau yang lainnya gitu kan, karena kadang-kadang kita butuh banget nambahin audio di slide gitu kan. Nah, cara masukinnya gimana? Cara masukinnya gampang banget ya. Jadi yang pertama tentunya videonya direkam dulu, audionya direkam dulu ya. Oke, nah ini saya coba tadi ambil satu audio nih. Di sini, Mas Rendra, kita pilih menu insert, terus di paling kanan, ini ada video dan audio. Mas Rendra tinggal pilih aja yang bagian audio, terus ada dua pilihan nih Mas, ada audio dari My PC atau mau record. Kalau saran saya sih, nge-recordnya jangan di PowerPoint. Kenapa? Karena kayak kurang bersih gitu. Kalau saya pribadi, kalau bikin narasi, itu seringnya ngerekam di handphone, ya. Itu lebih bagus. Nah, saya misalnya pilih audio from my PC. Nah, kita tinggal pilih aja seperti ini. Oke. Nah, misalnya ini, saya pilih yang free music. Oke, saya pilih yang free music ini, contoh punya saya ya. Nah, ini Studio Ghibli. Nah, teman-teman kalau mau cari yang free, di internet itu banyak banget ya. Kita tinggal pilih insert. Nah, udah, keluar nih, Mas Rendra. Nah, coba, sebentar, saya coba stop share dulu, saya share ulang dengan audio. Nah, kalau udah masuk gini, kita tinggal tes ya, kita klik play. Muncul ya? Nah, kayak gitu Mas. Nah, biasanya yang jadi masalah itu adalah gini, Mas, saya mau bikin audio, tapi audionya ini menjelaskan lintas slide. Jadi misalnya gini, 3 slide, audionya 1. Nah, gimana caranya? Nah, caranya gampang. Ini kita bisa klik kanan, kita pilih format kita masuk ke animasi, munculkan yang namanya animation pane. Nah, di bagian audio ini kita klik kanan, kita pilih timing. Nah, di sini Mas bisa pilih stop playing-nya after berapa slide. Nah, gitu Mas. Jadi dengan cara seperti ini, audionya bisa kita atur. Nah, audio juga bisa dipotong. Nih, ada menu audio playback ya. Nah, kita bisa pilih yang namanya trim audio. Ini kalau kita klik, nah, akan muncul gini nih, Mas Rendra. Kita bisa tentukan misalnya dari audio kita, saya mau dia di play di detik ke sekian, berhenti di detik ke sekian. Nah, kita bisa lakukan gitu. Nah, gitu Mas. Jadi tidak perlu di play dari awal, tapi bisa kita mainkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya, Mas Rendra. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Fajri atas demonya. Langsung dipraktekkan nih. Semoga Kak Rendra langsung tahu nih. Oke, siap kata Kak Rendra. Terima kasih. Oke, satu lagi nih. Mohon maaf, Kak Ecep. Mungkin kita bisa nanti nanyanya lain waktu. Saya mau beri kesempatan untuk kepada Kak Tegan dulu nih. Kak Ecep, next sesi ya. Mohon maaf, kita satu pertanyaan lagi. Oke, silakan Kak Tegan untuk di-unmute. Apakah sudah bisa? Cek, tes. Yep. Bisa ya? Silakan. Ya, terima kasih Kak Anissa. Terima kasih Mas Fajri, keren ilmunya ini. Yang mau saya tanya, selain perintah intersect itu tadi, ada nggak yang powerful lagi selain itu yang biasa digunakan untuk sepertinya nggak mesti pakai Photoshop kita ya untuk mendesain ya, bisa pakai ini aja ya, PowerPoint aja. Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, tadi saya tertarik dengan one slide one pesan itu loh. Jadi selama ini bahkan kita sekarang di organisasi lagi mau mempresentasikan maksimal 10 slide. Nah, seperti itu, bukan waktunya yang dibatasi, tapi slide-nya dibatasi. Harusnya slide-nya nggak perlu dibatasin ya. Cukup waktunya aja, kita atur aja pembicaraannya gitu. Kemudian pertanyaannya, kalau ada slide
pertama, kedua tidak sama dia backgroundnya itu kira-kira bagus apa tidak ya. Nanti di slide pertama dia kayak tadi yang kita buat, slide kedua lain lagi, warna yang lain gitu, itu kira-kira bagus apa tidak. Terima kasih Mas Fajri. Oke Bang Tegan, siap. Oke, saya coba jawab dengan singkat. Dasar dari desain kreatif di PowerPoint adalah merge shapes. Jadi teman-teman semua, ini mungkin berlaku untuk semuanya, yang mau melakukan eksplorasi desain kreatif minimal teman-teman gunakan yang namanya 2013 minimal. Semakin tinggi, semakin bagus. Nah, sekarang saya coba sedikit demo ya. Apa sih yang bisa dibuat sama si merge shapes, ya kan? Nah, sekarang saya bisa bikin gini, Bang Tegan. Misalnya, saya ambil contoh yang gini ya. Saya masukin satu shapes kecil, ya. Kemudian ini saya pakai merge shapes lagi, tapi saya mainkan yang namanya fragment. Nah, dia pecah nih Bang. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini bisa kita mainkan warnanya seperti ini. Ini saya mau kasih warna biru, yang tengah saya mau bikin warna kuning, yang sebelah kanan saya bisa kasih warna hijau. Dan ini kita udah nggak butuh Photoshop Bang untuk bikin ginian. Jadi ini saktinya. Nanti kalau ke depan banyak banget lagi yang saya share di sini relatif yang sifatnya perkenalan supaya teman-teman punya pemahaman bahwa oh ternyata PowerPoint itu sakti loh teman-teman semua. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa lebih semangat lagi nanti eksplorasinya. Teman-teman bisa follow Bengkel Slide, itu banyak banget hal yang bagus yang bisa digunakan dalam keseharian. Nah, pertanyaan berikutnya masalah harmonisasi atau konsistensi ya. Sekarang gini, saran saya, Abang, kalau misalnya memang membuat satu materi presentasi dalam bentuk yang formal presentation, memang bagusnya ada harmonisasinya, Bang Tegan. Jadi nggak loncat-loncat nih. Begitu ngelihat nih dari slide 1 ke slide 2, slide 2 ke slide 3, minimal warnanya mirip-mirip, fontnya juga mirip-mirip sama gitu kan. Konsistensinya enak ya. Tapi kalau misalnya kita format bebas, contoh misalnya kayak saya ngajar hari ini, kan slide saya benar-benar liar, kayak nggak ada template. Kenapa? Supaya memudahkan teman-teman untuk memahami. Tujuannya memang itu. Nah, tapi kalau misalnya memang dalam satu organisasi, maka sarannya mainkan yang namanya konsistensi dan harmonisasi. Ya. Nah, apakah boleh dibatasi jumlah slide-nya? Balik lagi. Kalau memang ada peraturan mengenai keterbatasan jumlah slide, maka memang harus dibatasi. Tapi kalau nggak ada, mainkan Bang. Oke, semoga menjawab pertanyaannya, Bang Tegan ya. Saya kembalikan kepada Mbak Anissa, silakan. Baik, terima kasih Kak Fajri. Terima kasih juga Kak Tegan nih atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Jadi kalau misalnya mau tips and trick lainnya itu tinggal di follow aja Bengkel Slide gitu ya Kak Fajri. Oke, saya mohon maaf nih tadi kepada Pak Ece, Pak Duhri, karena keterbatasan waktu, jadi kita harus tutup sesi Q&A-nya, dan kita juga harus terima kasih menutup kepada Kak Fajri juga. Kak Fajri, terima kasih sharing ilmunya hari ini. Semoga Kakak dan tim, Kak Afif juga ada di sini. Semoga sehat selalu dan terus bisa sharing ke banyak masyarakat, ke Sobat Pandu tentang presentasi ataupun ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih Kak Fajri, semoga sehat selalu. Sama-sama Mbak Anissa, terima kasih Mbak Anissa. Mas Aidil, thank you banget. Kak Fajri, jangan kemana-mana dulu, nanti kita mau sesi foto ya, karena Kak Ida juga udah standby nih ya untuk foto. Iya. Oke, teman-teman saya izin untuk extra time nih ya, sekitar 3 menit lagi, jadi kita 12.35, semoga sudah selesai. Gimana nih Sobat Pandu, TOT hari ini seru ya, Alhamdulillah kita dapat sharing banyak banget ilmu-ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru ya mengenai presentasi ini, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Namun ada beberapa poin penting nih yang akan coba saya ingatkan kepada Sobat Pandu mengenai post-test. Yang pertama, post-test ini bersifat wajib ya Sobat Pandu, jadi harus disesuaikan. Yang kedua, linknya ada di akun Pandu Digital melalui situs resmi di pandu.kominfo.go.id. Yang ketiga, diharapkan Sobat Pandu mengerjakan post-test ini dengan sungguh-sungguh.
Jadi karena ada sertifikat kelulusannya, jadi jangan main-main ya Sobat Pandu, dikerjakan secara serius ya. Lalu yang keempat, sertifikat nih akan diperoleh ketika rekan-rekan sudah selesai semua tadi proses yang tadi 1 sampai 3 seperti itu. Dan di tangan saya nih sudah ada nama pemenang dari penanya terbaik untuk sesi pagi sampai siang hari ini. Coba saya izin bacakan ya. Saya selamat kepada Pak Duhri. Halo Bapak. Selamat Bapak menang. Nanti tolong kirimkan data diri Bapak ya ke admin 2. Selanjutnya nih, ada Kak Muhammad Faris Afif Putra. Ada nggak Kak Muhammad Afif di sini? Kakak mungkin lagi off cam dulu Kak Afif. Selamat ya sudah menang. Lalu selanjutnya ada Kak Iwan Hermanto. Kak Iwan, mana nih Kak Iwan? Halo Kak Iwan, selamat ya. Nanti tinggal kirimkan data pribadi kakak ke admin 2 kita. Lalu juga ada Kak Nur Hayati Aziz. Selamat kakak. Kak Nur. Selamat ya Kak. Nih nanti kita sudah tadi aktif sih di kolom chatnya ya Kak Nur ini. Lalu yang terakhir yang kelima ada Kak Edi Suranto. Selamat Kakak. Untuk teman-teman yang lainnya Sobat Pandu jangan khawatir karena kita masih banyak sesi TOT lainnya. Jadi jangan lupa untuk ikut untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang terbaiknya. Oke, tadi yang pemenang, teman-teman Sobat Pandu yang menang, jangan lupa kirimkan data pribadi kita, data pribadi Sobat Pandu maksudnya, ke admin 2 kita. Lalu kita sudah disampai nih, untuk sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi foto. Ayo, Kak Fajri, yuk sudah siap nih Kak Fajri, Kak Aidil. Teman-teman Sobat Pandu juga aku tunggu untuk on cam-nya. Kita akan foto dulu bersama-sama. Halo Pak Edi Suranto tadi menang ya. Lalu Pak Ahmad Nurholis, halo Bapak. Lalu juga Pak Ecep, ya seperti biasa Bapak, Pak Arif, di sini sudah ada juga Kak Rendra tadi juga ya. Ayo Kakak, Kak Firly juga ada nih, masih aku tunggu. Di sini Kak Aidil Ikhfar, aduh ada Kak Aidil Wicsana sama Kak Aidil Ikhfar nih. Mirip-mirip. Ada Kak Nur, ada Kak Heri, ada Kak Novriandi. Oke, masih aku tunggu nih sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan foto ya rekan-rekan dalam hitungan aba-aba saya. 1, 2, 3. Lagi, sekali aja kurang kan? Lagi ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi karena kita ada 3 slide teman-teman lagi ya. 1, 2, 3. Baik, teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, atas perhatiannya juga, atas waktu yang telah diluangkan juga untuk mengikuti kelas Training of Trainer Pandu Digital dengan tema Mahir Presentasi Presenting Part ke-1 kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya, bisa berkah, bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-harinya. Teman-teman juga jangan lupa nanti kita akan ada TOT selanjutnya di hari Rabu ya, dengan judul pelatihan digital bersama aplikasi lokal di tanggal 13 Oktober besok ya, hari Rabu. Terus juga kalau misalnya di part keduanya ini dari kelas ini ada di tanggal 25. Jadi jangan lupa kalau mau ikut kelas public speaking juga ada di tanggal 18 tuh ya. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Jumat ada TOT nih dari kita. Jadi jangan lupa untuk daftarkan diri. Saya Anissa Huda Muftada bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Kak Fajri dan Kak Aidil. Terima kasih Kakak. Sekaligus meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Wabillahi waufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Sampai jumpa di TOT berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Sobat Pandu. Terima kasih banyak semuanya. Mas Fajri, Terima kasih teman-teman. Mas Aidil, thank you banget. Mas Afif, thank you Mas.